Halo, perkenalkan nama saya Erik Supriyanto Nawasona, NIM 2205040145. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat video untuk memenuhi tugas konten digital dari mata kuliah pengantar ilmu hukum. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai 8 mazhab hukum. 1. Mazhab hukum kodrat. Mazhab hukum kodrat adalah suatu aliran yang menelaah hukum dengan bertitik tolak dari keadilan yang mutlak. Mazhab hukum disebut juga mazhab hukum alam. Hukum kodrat adalah hukum yang memiliki sifat-sifat berikut. 1. Terlepas dari kehendak manusia atau tidak bergantung pada pandangan manusia. 2. Berlakunya tidak mengenal batas waktu, artinya berlaku kapan saja. 3. Bersifat universal, artinya berlaku bagi semua orang. 4. Berlaku di semua tempat. 5. Bersifat jelas dengan sendirinya. Mazhab hukum kodrat atau hukum alam ini merupakan ajaran hukum yang menitik beratkan pada rasio atau akal yang melihat keadilan sebagai suatu hal yang mutlak. Penganut ajaran atau mazhab hukum kodrat atau hukum alam ini antara lain Plato, Aristoteles, Aquino, Hugo de Groot, dan lain-lain. 2. Mazhab historis. Mazhab historis memiliki pandangan bahwa setiap hukum ditentukan berdasarkan sejarah atau historis, sehingga hukum selalu berubah berdasarkan waktu dan tempat. Pandangan mazhab sejarah telah didasarkan atas jiwa bangsa atau Volksgeist, dalam arti setiap bangsa memiliki beragam jiwa sehingga memiliki beragam kepribadian. Jiwa bangsa menjelma dalam bahasa, adat kebiasaan, susunan ketatanegaraan, dan hukum bangsa itu sendiri. Aliran ini adalah yang paling terkenal terutama di negara-negara penganut sistem common law. Tokoh-tokoh penting mazhab histori yaitu Friedrich Karl von Vigny Pucheta dan Henry Summer Main. 3. Mazhab imperatif. Mazhab imperatif memiliki pandangan bahwa hukum yang berlaku adalah perintah dari penguasa yang berdaulat, dalam arti hukum sebagai peraturan perilaku manusia yang memiliki sifat berlaku umum dari golongan yang secara politis memiliki kedudukan lebih tinggi terhadap yang memiliki status yang lebih rendah. Mazhab imperatif dipelopori oleh John Austin. Menurut John Austin, hukum adalah perintah dari penguasa yang berdaulat. Suatu perintah itu ada kalau orang tertentu yang mengeluarkan aturan. Ini berarti hukum yang berlaku adalah perintah dari penguasa. 4. Ajaran hukum Hans Kelsen. Hans Kelsen adalah seorang pemikir hukum yang lahir pada 11 Oktober 1881 di Praha, Cekoslovakia. Hans Kelsen, tokoh positivisme hukum, menjelaskan hukum dalam paparan sebagai berikut. Hukum merupakan sistem norma, sebuah sistem yang didasarkan pada keharusan atau apa yang seharusnya atau das solem. Bagi Hans Kelsen, norma merupakan produk pemikiran manusia yang sifatnya deliberatif. Sesuatu menjadi sebuah norma kalau memang dikehendaki menjadi norma, yang penentuannya dilandaskan pada moralitas maupun nilai-nilai yang baik. 5. Mazhab sosiologis. Mazhab sosiologis memiliki pandangan bahwa hukum pada hakikatnya merupakan hasil dari pertentangan-pertentangan dan hasil perimbangan antara kekuatan-kekuatan sosial, citra sosial, institusi sosial, perkembangan ekonomi, dan setiap kepentingan golongan-golongan atau kelas-kelas dalam masyarakat. Mazhab sosiologis dapat disebut juga sebagai mazhab hukum bebas, karena mazhab sosiologis seorang hakim bebas untuk menggali hukum yang hidup dan berkembang di dalam masyarakat
dalam wujud kebiasaan-kebiasaan, perbuatan-perbuatan, dan juga adat. Mazhab sosiologis dipelopori oleh Eugene Ehrlich, Max Weber, dan Hammaker. 6. Mazhab fungsional. Mazhab fungsional memiliki pandangan bahwa hukum bukan hanya merupakan kumpulan norma-norma yang memiliki sifat abstrak atau hanya berbentuk tata tertib hukum, tetapi hukum merupakan suatu proses untuk mengadakan keseimbangan antara setiap kepentingan yang saling bertentangan. Hukum merupakan alat untuk menjamin pemuasan setiap kebutuhan sebesar-besarnya, tetapi dengan friksi atau pergeseran yang sekecil-kecilnya. Mazhab fungsional dipelopori oleh Roscoe Pound. 7. Mazhab utilitarianisme. Aliran utilitarianisme yaitu aliran yang meletakkan kemanfaatan sebagai tujuan utama hukum. Kemanfaatan di sini diartikan sebagai kebahagiaan atau happiness. Jadi baik buruk atau adil tidaknya suatu hukum bergantung kepada apakah hukum itu memberikan kebahagiaan kepada manusia atau tidak. Pendukung utilitarianisme yang paling penting adalah Jeremy Bentham, Rudolf von Jhering, dan John Stuart Mill. 8. Mazhab realisme hukum. Aliran realisme hukum merupakan salah satu sub-aliran dari positivisme hukum yang dipelopori oleh John Chapman Gray, Oliver Wendell Holmes, Carl Llewellyn, Jerome Frank, William James, dan lain-lain. Menurut Llewellyn, realisme hukum bukanlah merupakan aliran di dalam filsafat hukum, melainkan sebuah gerakan dalam cara berpikir tentang hukum. Dalam pandangan penganut realisme, hukum adalah hasil dari kekuatan-kekuatan sosial dan kontrol sosial. Beberapa ciri utama realisme diantaranya: 1. Tidak ada mazhab realis. Realisme adalah gerakan dari pemikiran dan cara kerja hukum. 2. Realisme adalah konsepsi hukum yang terus berubah dan alat untuk tujuan-tujuan sosial sehingga tiap bagian harus diuji tujuan dan akibatnya. 3. Realisme menganggap adanya pemisahan sementara antara hukum yang ada dan yang harusnya ada untuk tujuan-tujuan studi. 3. Realisme tidak percaya pada ketentuan-ketentuan dan konsepsi-konsepsi hukum selama ketentuan dan konsepsi hukum menggambarkan apa yang sebenarnya dilakukan oleh pengadilan-pengadilan dan orang-orang. 5. Realisme menekankan evolusi tiap bagian hukum dengan mengingatkan akibatnya. Sekian video saya mengenai 8 mazhab hukum. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.